Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Mas Duki dari SMP Negeri 4 Mesuji Makmur. Saya Muhammad Nurdin dari SMP Negeri 2 Air Sugihan. Saya Bambang Supriyadi dari SDN Negeri 1 Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang. Saya Ira Kendi dari SMA Negeri 1 Pampangan Oki. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachi. Selamat menyaksikan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Alhamdulillah luar biasa ya Pak. Kabar Pak Nurdin hari ini. Nah sebelumnya Pak Nurdin sebelum memulai coachingnya, jadi saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coachingnya Pak Nurdin dengan Pak Bambang Supriyadi. Nah, namun sebelum Bapak memulai percakapan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya nanti, Pak. Jadi agar Bapak juga tahu, rubrik penilaian yang akan saya ajukan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Nurdin sudah memiliki prinsip menjadi coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya banyak yang sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi princess atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta di dalam tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak nanti dalam proses coachingnya. Bagaimana Pak Nurdin, sudah bisa dipahami Pak? Siap Pak, bisa dipahami Bapak. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum Bapak mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Baik Bapak, boleh. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Begini Bapak, rubrik yang ingin saya kembangkan ada dua Bapak. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke, luar biasa sekali Pak Nurdin. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak kira-kira bagian mana kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya Bapak, rubrik nanti yang ingin kompetensi yang spesifik ini adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dan kemudian nanti coachnya saya dapat menemukan suatu solusi yang tepat atas permasalahan yang sedang dia temui Bapak. Oke, baik. Berarti mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal indikator pencapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan coach nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah nanti dalam coach saya menggunakan alur tirta Bapak secara runtun dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui Bapak.
Baik sekali ya Pak Nurdin, semoga indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait proses meliputi tirta dan kemudian ide-ide dan solusi yang dikoce bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga dapat tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya sampaikan, selebihnya setelah ini silakan Bapak memulai percakapan dengan coachnya dan saya berharap proses percakapannya ini nanti dapat berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang tentunya Bapak utarakan tadi. Terima kasih Pak Nurdin, sudah siap Pak untuk melakukan coaching? Baik Bapak, siap. Baik, silakan dimulai proses coachingnya. Saya persilahkan kepada Pak Nurdin dan Pak Bambang Supriyadi. Baik, terima kasih Pak Pusluki. Assalamualaikum Pak Bambang. Waalaikumsalam Pak Nurdin. Ini sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Baik Pak Bambang, langsung saja ya. Sebelum kita berbincang-bincang pada hari ini, mungkin waktunya tidak banyak, mungkin sekitar 10-15 menit. Jadi dari mulai perbincangan kita ini, semoga kita bisa mengobrol lebih intens lagi ya Bapak ya. Iya. Menurut Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan kali ini Bapak? Gini Pak, ini masalah pembelajaran, yaitu saya merasa itu peserta didik ataupun murid saya pada saat pelajaran itu kurang antusias ataupun kurang aktif dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu juga mungkin peserta didik yang mengerjakan tugas itu hanya berapa persen, itu sekitar 60-an% Pak dari jumlah siswa. Oh, jadi Bapak merasa pembelajaran Bapak itu siswa Bapak melalui kurang antusias, tidak aktif, dan saat Bapak memberikan soal-soal mereka hanya beberapa persen yang menyelesaikannya ya Bapak ya, seperti itu? Ya benar Pak, seperti itu Pak. Ya, menurut Bapak, kondisi ideal siswa yang baik itu seperti apa? Maksudnya yang kondisi menurut Bapak yang siswa yang harus antusias itu seperti apa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau kondisi idealnya yaitu mungkin anak itu aktif dan istilahnya berkolaborasi dengan teman, dengan guru, bisa mengikuti pembelajaran, dan jelas tuh anak itu bisa melaksanakan tugas yang kita berikan, Pak. Oh, seperti itu Bapak ya. Oh, jadi yang menurut Bapak, kalau siswa yang aktif, yang antusias itu adalah siswa yang merespon apa yang kita perintahkan itu secara tepat dan responsif Bapak ya. Terus kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan, mereka langsung antusias, seperti itu ya Bapak ya. Benar Pak. Dalam pembelajaran di kelas Bapak saat ini, kalau di rating saat ini Bapak ya, di rating pembelajaran Bapak itu sekarang ada di nilai berapa Bapak menurut Bapak? Kalau menurut saya pembelajaran saya itu sekitar di angka 7 Pak. 7 Bapak ya. Oh, jadi Bapak merasa pembelajaran Bapak saat ini adalah di angka ke-7 ya, 7. Ya. Kenapa nih kira-kira Bapak bisa di angka tersebut? Menurut Bapak kenapa bisa seperti itu? Mungkin saya memberi pelajaran itu terkesan monoton. Oh, Nggak mungkin media pembelajaran saya kurang menarik, terus memberikan kondisi yang kurang pas atau kurang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi tingkat respon anak itu menurun ataupun sedikit Pak. Oh, jadi karena pembelajaran Bapak itu monoton, media pembelajaran yang kurang menarik, sehingga tidak sesuai dengan minat yang diinginkan oleh siswa Bapak sendiri, seperti itu ya Bapak ya? Iya Pak. Nah, target ke depan setelah menemukan solusi yang Bapak hadapi sekarang, inginnya ada di angka berapa sih? Kalau di angka itu mungkin ya mendekati sempurna 9 atau 95 lah Pak. Wah, super sekali, sangat besar Ya. Bapak ya. Ya, agar anak itu dapat menggali potensinya sendiri Pak. Betul sekali, Pak. Jadi memang kita tuh harus cepat tanggap Bapak ya. Bagus sekali di angka 9.
Nah, itu bisa di angka 9 itu kira-kira diukur dari tingkat apa, Bapak? Menurut Bapak? Ya, pertama ya antusias anak itu dalam saat pembelajaran, terus ketertarikan dengan materi. Selanjutnya juga mungkin interaksi antar teman ataupun dengan guru itu lebih meningkat, Pak. Jangan hanya Oh iya. menunggu kita jelaskan baru anak itu bereaksi. Jadi anak-anak itu kita pancing bagaimana anak tersebut bisa mengeluarkan pendapatnya. Oh begitu Bapak ya. Jadi bisa kita lihat dari pastinya dari respon anak itu sudah berubah Bapak ya, menjadi lebih aktif lagi, jadi lebih tidak monoton lagi seperti itu Bapak ya. Ya, Pak, itu yang penting, Pak. Oke Bapak, lalu langkah-langkah apa saja yang harus Bapak lakukan agar siswa itu menjadi lebih tertarik lagi dengan pembelajaran Bapak, mereka tidak monoton lagi, dan mereka lebih aktif lagi Bapak? Mungkin salah satunya yang pertama saya akan mencoba untuk perencanaan pembelajarannya, Pak. Perencanaan pembelajaran yang berpusat pada didik dengan menggunakan salah satunya media pembelajaran yang menarik, terus mungkin kita tampilkan video-video ataupun kreasi dari internet yang membuat anak itu lebih antusias pada pembelajaran tersebut. Wah, bagus sekali Bapak, super sekali. Jadi memang benar Bapak berarti langkah-langkahnya sangat tepat yang akan Bapak Bambang lakukan tadi melalui perencanaan pembelajaran dan menambah media yang menarik. Ya. Lalu apa yang bisa memastikan hal tersebut dapat berjalan Bapak? Ciku. Kalau pemantian belajar itu ya jelas saya juga akan salah satunya melibatkan teman ataupun konsultasi dulu bagaimana, karena teman saya itu lebih katakanlah lebih pengalaman dalam pembelajaran ini menggunakan media-media yang menarik, sehingga saya mengambil infonya ataupun sharing dengan beliau salah satunya. Oh, baik sekali. Jadi melakukan kolaborasi Bapak ya, Ya. dengan menampakkan sejawat yang pasti itu Bapak ya. Ya. Lalu kapan rencana ini akan Bapak laksanakan? Insya Allah nanti malam saya akan buat perencanaan, terus besok bertemu dengan Bu Ira, saya akan konsultasi bagaimana pembelajaran yang baik tersebut. Oh, berarti langsung Pak ya, Ya. gercep ini ceritanya. Gercep Ya. langsung kita dikerjakan nanti malam langsung membuat media pembelajaran yang menarik Bapak ya. Ya. Lalu adakah yang perlu untuk membantu Bapak dalam melaksanakan perencanaan ini Bapak? Ya, ada sih Pak. Siapa Bapak itu yang membantu Bapak untuk merancang, melesaikan pembelajaran yang Bapak siapkan ini? Dari rekan sejawat tadi kah? Ya, rekan sejawat tadi Pak. Oke, baik Pak. Sangat super sekali yang Bapak sampaikan tadi. Jadi dari hasil percakapan kita pada hari ini, apa sih yang bisa Bapak simpulkan? Yang jelas saya akan merencanakan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasihkan, menarik, terus mengambil banyak dari sumber untuk mengekspor peserta didik, sehingga peserta itu menjalankan pendidikan yang merdeka dan membuat peserta itu senang dalam kegiatan ekspor materi tersebut tanpa unsur paksaan, dan membuat pembelajaran atau situasi dan kondisi itu tuh lebih nyaman bagi peserta didik, sehingga kita akan menggali potensinya sendiri. Bagus sekali Bapak Bambang atas yang Bapak tadi. Memang benar ya Bapak, seperti yang Bapak Bambang sampaikan tadi, kita harus menyiapkan media pembelajaran yang menarik agar siswa kita tidak monoton. Kita juga harus menyiapkan anak dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Sangat super sekali yang Bapak Bambang sampaikan tadi. Saya berharap rencana yang Bapak Bambang siapkan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Saya menantikan cerita selanjutnya dari Bapak Bambang dari hasil perencanaan yang Bapak siapkan ini. Semoga kita dapat berbincang-bincang lagi pada kesempatan waktu depan lagi Bapak Bambang.
Oh, ya Pak, terima kasih Pak Nurdin atas bantuannya ataupun kita berbincang-bincang hari ini atau memberikan sharing kepada saya ilmu sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran atau merencanakan pembelajaran itu lebih berpusat pada peserta Siap. didik. Iya Bapak, Pak Bang sama-sama. Terima kasih Bapak Bang atas waktunya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Nurdin yang telah mengcoaching Pak Bambang. Oke, baik Pak Nurdin. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Nurdin dengan Pak Bambang dengan coach ya, terkait Iya, dengan Bapak. proses coachingnya tadi, Pak. Jadi saya sudah ada catatan-catatan atas apa yang saya observasi tadi. Nah, saya ingin menanyakan beberapa hal ini, Pak. Boleh ya, Pak ya? Boleh Bapak, Boleh. silakan. Baik, Pak Nurdin, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coachingnya Bapak tadi? Ya, baik Bapak. Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach ya Bapak. Lalu kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak. Oke, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya, Pak. Jadi catatan saya tadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu pada saat ngobrol tadi sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata antara si coach dengan coach. Juga Bapak sudah ada proses kreatif di mana Bapak tadi sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach tadi untuk menyampaikan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian juga Pak Nurdin tadi mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari Pak Bambang tadi sebagai coachnya. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di observasi yang sudah disampaikan tadi, yang mana Bapak menyampaikan dua hal, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, jadi dari catatan yang sudah saya tuliskan tadi, Pak, terlaksana dengan baik ya. Yang penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwasannya Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, juga kemudian ada rencana yang diutarakan atau disampaikan tadi, serta tanggung jawabnya. Nah, alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan saya tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik sekali. Luar biasa Pak Nurdin. Nah, ini yang pertanyaan terakhir ini Pak. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih Pak, menurut Bapak kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching tadi? Jadi begini Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit gimana ya, unek-unek lah gitu ya, unek-unek. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks, lebih santai, lebih nyaman untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahannya tersebut, Bapak. Baik, Pak Nurdin, kehadiran penuh ya tadi Pak menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan di kemudian hari pada saat melakukan coaching. Oke, saya berdoa mudah-mudahan teknik ini bisa segera Bapak kembangkan secara maksimal, dan saya berharap juga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depan memberikan coaching sesuai dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching. Nah, jadi terima kasih Pak Nurdin atas waktunya,
proses yang sangat luar biasa ini Pak ya. Juga Bapak bisa memberikan coaching yang sangat bagus dan proses selanjutnya. Baik Pak Nurdin, terima kasih. Mungkin saya kira cukup untuk proses observasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nurdin dan kepada Pak Bambang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Bambang kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, sehat juga Bu. Gini Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, jadi saya berperan sebagai seorang pengamat ataupun observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti. Jadi agar Ibu juga tahu, rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu itu sudah memaksimalkan potensi dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya akan percakapan tersebut menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Ibu. Bagaimana Ibu sudah pahami? Iya Pak, paham. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Bu? Boleh Pak. Ya, jadi kompetisi yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ada dua Pak, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa Pak. Ya, luar biasa sekali Bu ya. Nah, dari dua kompetisi tersebut, kira-kira bagian dari kompetisi yang mana yang Ibu secara spesifikan ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi mendengarkan aktif, karena saya ingin menggali potensi, kemudian nanti coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya Pak. Baik Ibu, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya. Untuk pertanyaan terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nanti indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan Ibu nanti? Indikator yang ingin saya capai itu yang pertama, dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar dia dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri Pak. Ya, baik Bu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi alur tirta dan kemudian ide-ide dan solusi yang dikoci bisa tergali dengan sangat maksimal sehingga dapat tercapainya dalam percakapan nanti ya. Halnya itu yang Ibu inginkan sampaikan, selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan. Semoga percakapan nanti berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu harapkan atau tentukan. Terima kasih Ibu. Apakah sudah siap? Siap Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya Bu. Baik Pak, terima kasih Pak.
Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Gimana kabarnya Bu Ira? Alhamdulillah sehat juga. Katanya ada yang ingin dibicarakan Pak. Begini Bu, saya ini kan diberikan amanah oleh kepala sekolah sebagai ketua komunitas belajar Bu di sekolah. Nah, Ya. namun dalam pelaksanaannya ini Bu, saya sangat kesulitan untuk mengkondisikan atau mengkoordinasikan kegiatan yang mana dalam kegiatan itu masih banyak guru-guru yang belum berpartisipasi aktif Bu dalam kegiatan komunitas belajar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali. Terus juga guru-guru itu ada yang masih malu-malu untuk bisa saling berbagi praktik. Nah itu yang ingin saya bicarakan Bu. Sepertinya saya ini sangat memerlukan satu solusi gimana sih caranya ya seperti itu. Oh, jadi permasalahan Bapak itu kesulitan dalam komunitas belajar ya Pak intinya Pak ya? Iya Bu, untuk bisa Nah, guru itu aktif dalam kegiatan itu Bu. kita punya waktu 15 sampai 20 menit Pak ya ke Iya Bu. depan. Nah, harapan Bapak ke depan dari perbincangan kita nanti apa Pak? Harapan saya dengan perbincangan ini Bu, saya dapat menemukan solusi dari apa yang saya rasakan Bu terkait dengan kegiatan komunitas belajar agar guru-guru itu bisa aktif di dalam kegiatan, juga dapat berpartisipasi dalam berpraktik baik Bu. Oh iya Pak. Eh, kan Bapak sekarang sebagai ketua Kombel ya Pak ya? Iya, iya Bu. Kalau misalnya kita ambil skala kepemimpinan Bapak sekarang itu di skala berapa Pak? Mungkin untuk di awal ini saya meratingnya itu di angka 5 Bu, masih di tengah-tengah lah. Karena saya melihatnya dengan rating tersebut guru-guru itu masih perlu mungkin sosialisasi lagi Bu untuk bisa aktif dalam kegiatan Kombel. Jadi istilah tuh masih di tengah-tengah ya Pak ya? Iya, iya Bu. Nah nanti kalau misalnya setelah dilakukan Bapak ingin naiknya ke level berapa Pak? Harapannya setelah ini nanti kalau misalkan saya punya solusi, langkah-langkah yang akan nanti saya terapkan itu bisa di rating 8 lah itu setidaknya. Oh, tinggi sekali, lumayan itu Pak ya, Iya dari Pak, angka harapannya 5 menuju ke iya, angka 8. iya Nah, harapannya. untuk mencapai ke level 8 tersebut, kira-kira apa nih rencana atau metode yang ingin Bapak lakukan ke depannya agar bisa merubah Kombel tersebut menjadi aktif rekan-rekan gurunya itu? Untuk bisa merubah sampai ke harapan kami bisa di level 8 Bu, setiap kegiatan itu kan saya melakukan refleksi kegiatan. Kenapa guru-guru itu tidak aktif atau belum aktif, belum percaya diri untuk bisa berbagi praktik. Nah, saya melihatnya di situ langkah-langkah yang pertama itu saya sepertinya harus berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah Bu, membangun komunikasi. Terus yang kedua saya juga dapat melakukan komunikasi yang efektif kepada teman sejawat guru-guru dengan pendekatan secara persuasif yang mana mengajak bersama-sama guru bahwasanya Kombel itu tujuannya untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan kita sebagai seorang guru, juga untuk meningkatkan kegiatan prestasi belajar anak di kelas. Itu Bu, dua langkah yang mungkin akan saya lakukan Bu. Ya, jadi bagus sekali Pak ya rencananya. Mungkin Bapak yang pertama akan melakukan refleksi, kemudian mengkomunikasikan dengan kepala sekolah ya Pak ya, Iya, Bu, kemudian betul, Bu. mengkomunikasikan dengan rekan guru ya, Iya Bu. supaya bisa berjalan lebih lancar. Nah, kira-kira untuk ketercapaian itu semua kapan nih Pak? Kira-kira mau dilaksanakan? Targetannya Bu, waktunya karena kegiatan Kombel itu nanti diadakan di tanggal 8 Oktober ini Bu, untuk bulan Oktober. Untuk secepatnya nanti saya akan melakukan
koordinasi kembali kepada kepala sekolah dan teman sejawat. Selain kepala sekolah atau teman sejawat, adakah yang lain yang akan membantu Bapak? Yang Untuk membantu saya mensuksesnya? itu bisa wakil kepala sekolah bidang kurikulum, Bu. Nah, itu. Sama Iya. apa namanya? Yang jelas kepala sekolah yang paling utama, Bu, untuk bisa memaksimalkan kegiatan komunitas belajar itu. Yang kedua, baru dengan wakil kurikulum, baru teman-teman sejawat itu sendiri. Jadi ada 3 ya Pak ya, Iya, yang Bu. membantu. Yang pertama kepala Kepala sekolah, sekolah kemudian rekan sejawat, sama wakil kepala ini ya, wakil kepala kurikulum, Bu, kurikulum, baru sama rekan. rekan sejawat itu. Baik Bapak, kita sudah di akhir perbincangan. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar cerita Bapak selanjutnya, apakah berhasil ataupun tidak. Tapi saya doakan berhasil ya Pak ya, Amin, ke amin. depannya Mudah-mudahan, Bu, bisa doakan berjalan saya dengan bisa lancar. melaksanakan. Nah, tapi sebelumnya kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Alhamdulillah, Bu, setelah Ibu membantu saya dalam percakapan ini, saya dapat menemukan solusi yang secepatnya untuk bisa membantu guru-guru itu lebih aktif dalam kegiatan komunitas belajar dan tentunya bisa saling berbagi praktik baik, Bu. Itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah membantu saya. Baik Bapak, semoga kita bisa berbincang lagi ya Pak ya, dengan aksi yang sudah Bapak laksanakan. Pak ya. Oke, terima kasih, Bu. Bapak untuk waktunya. Sama-sama, Saya Bu. akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ira, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Ira dengan coachingnya yaitu Pak Mas Duki. Yang terkait proses coachingnya tadi, sebelum saya sampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang pertama ini, apakah yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi, Bu? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Pak. Dan kompetensi yang sudah saya capai yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Ya, jadi catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan, yaitu pada saat ngobrol tadi sudah merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan juga Ibu sudah ada proses kreatif, ya, proses kreatif. Selanjutnya, di mana Ibu mau berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk menyampaikan beberapa solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian juga Ibu mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi, yang mana Ibu menyampaikan ada 2 hal, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya tuliskan sudah melaksanakan dengan baik. Yang penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwasanya Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, terus kemudian rencana selanjutnya adalah tanggung jawab. Alhamdulillah gambaran secara umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching dengan sangat baik dan luar biasa. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Ibu kira-kira nih terakhir
jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh, Pak. Mungkin coaches tadi merasa ada sedikit yang ingin disampaikan kan, dan seharusnya saya bisa menggunakan teknik stop agar si coach ini bisa rileks menyampaikan pendapatnya, Pak. Baik Bu, dalam kehadiran penuh dan present menjadi harapan Ibu agar bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan pada diri Ibu, tidak hanya untuk diri sendiri namun untuk orang lain agar dapat memberikan pelayanan coaching terhadap coach lebih baik. Dan saya berharap juga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu nantinya ke depannya dalam memberikan coaching. Ini terutama dalam menyampaikan dan pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan ya. Ya, Pak. Terima kasih Ibu atas waktunya, proses yang sangat luar biasa dan semoga berdampak bagus untuk proses selanjutnya. Baik Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Mas Duki? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Pak Mas Duki, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer ya, yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coachingnya nanti ya Pak ya. Iya Bu. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian observasi saya ya Pak. Iya. Nah, nanti rubrik penilaian yang menjadi acuan saya dalam proses percakapan nanti, saya berharap Bapak sudah tahu prinsip seorang coach ya, Iya. yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan juga Bapak jangan lupa dalam proses percakapan ketika melakukan coaching, jangan lupa Bapak menerapkan alur tirta ya Pak. Iya. Yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itulah mungkin rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Bapak. Bagaimana Bapak? Sudah bisa dipahami? Insya Allah bisa Bu. Oke, kalau begitu sebelum memulai ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Boleh? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, sesuai dengan rubrik yang akan diamati nanti, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa Bu. Ada dua ya Pak ya? Iya Bu. Nah, dari dua itu yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan yang mana ya Pak? Iya Bu, nanti yang akan saya kembangkan secara spesifik kompetensi yaitu mendengarkan aktif, yang mana dengan mendengarkan aktif itu saya bisa menggali potensi dan kemudian coach yang nantinya dapat menemukan satu solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dialaminya. Oke, benar sekali, mendengarkan aktif salah satu kunci untuk bisa menggali banyak hal dari coachingnya ya Pak ya. Iya Bu. Nah Pak, pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian. Kira-kira indikator tolak ukur bagaimana nih indikator yang Bapak tuju dalam proses percakapan? Terkait dengan indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama itu nanti dalam coaching saya akan menggunakan alur tirta secara runtut Bu, dan kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach itu sendiri dan beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau alami.
Baik Bapak, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya. Iya, Bu. Mungkin hanya itu saja yang saya tanyakan. Selebihnya setelah ini Bapak bisa memulai percakapan dan saya berharap proses percakapan Bapak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Oke. Sudah siap Pak? Insya Allah siap, Bu. Baik, silakan memulai percakapannya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas Duki. Gimana kabarnya nih Pak Nurdin hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bapak. Bagaimana dengan Bapak? Oke, terima kasih. Alhamdulillah saya juga baik Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin sudah bisa ngobrol-ngobrol bersama saya kembali. Kita ngobrol tidak terlalu lama ya Pak Nurdin, cuman sebentar aja 10-15 menit. Kira-kira nih apa yang Pak Nurdin mau sampaikan pada obrolan kita kali ini Pak? Jadi begini Bapak, saya merasa pada pembelajaran saya semester ini siswa saya itu tidak aktif Bapak dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan Bapak. Jadi Pak Nurdin merasa pembelajaran yang Pak Nurdin sampaikan itu siswanya masih banyak yang tidak aktif ya Pak ya? Iya betul sekali Bapak, mereka tidak aktif Bapak. Nah Pak Nurdin, kita kan cuma punya waktu terbatas nih untuk ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nah kira-kira apa yang ingin Pak Nurdin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan dalam percakapan ini pastinya saya berharap setelah kita melakukan percakapan dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bapak. Kenapa kok siswa saya itu tidak aktif di kelas kayak gitu Pak. Sehingga saya bisa mengubah pembelajaran saya nantinya Bapak. Oke. Nah, menurut Pak Nurdin itu yang Pak Nurdin harapkan siswa belajar secara aktif itu yang seperti apa Pak? Kalau saya mengharapkan siswa aktif itu ya seperti kalau kita memberikan materi, mereka langsung cepat tanggap, kita memberikan pertanyaan, mereka itu responnya bagus. Kalau kita berikan tugas-tugas, mereka selesai menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan, Bapak. Seperti itu. Oke, jadi dengan semua tugas yang diberikan oleh guru, termasuk Pak Nurdin memberikan tugas pada anak, itu dapat terlaksana dengan baik ya Pak ya? Iya, Oke. Bapak. Nah, kalau untuk saat ini nih Pak Nurdin, pembelajaran yang Pak Nurdin lakukan, kalau kita rating nih Pak, itu kira-kira di angka berapa itu Pak? Rating 1-10 ini. 7, Bapak. Oh, 7. Di angka 7. Iya. Kenapa Pak bisa 7 Pak? Alasannya gimana Pak itu Pak? Ya, karena saya merasa saya sudah menyampaikan materi dengan maksimal, sesuai dengan modul ajar, tetapi respon anak itu tidak tidak gimana ya, tidak, saya tuh merasa mereka tuh tidak sepenuhnya semuanya tuh aktif kayak gitu loh Pak. Jadi saya merasa tidak puas kayak gitu Pak. Oke, jadi siswa itu tidak aktif ya Pak, sehingga Pak Nurdin tidak puas dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, oke Pak Iya Nurdin, betul Pak. kira-kira nih Pak Nurdin dalam pembelajarannya, misalnya Pak Nurdin sudah melakukan apa yang sudah Pak Nurdin rencanakan dengan langkah-langkah yang Pak Nurdin lakukan, kira-kira nanti hasil akhirnya seperti apa nih, di level berapa pembelajaran yang Pak Nurdin harapkan? Ya, saya berharap setelah melakukan kita percakapan ini, saya menemukan solusi, lalu dari solusi itu saya akan praktikkan ke pembelajaran saya, dan saya berharap dari angka 7 itu bisa naik ke angka 9 lah Bapak. Wah, luar biasa 9 sekali atau itu. 8 lah Bapak. Iya, Luar biasa sekali ya Pak Nurdin. Harapan tertinggi itu ya Pak ya. Oke, betul sekali mudah-mudahan Bapak. nanti tercapai Pak. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai angka 9 tadi Pak, langkah-langkahnya seperti apa Pak? Sehingga Pak Nurdin bisa mencapainya. Mungkin langkah-langkah yang saya hadapi adalah yang saya lakukan. Yang pertama Pak, saya akan membuat perencanaan. Setelah perencanaan juga saya harus juga mengubah metode pembelajaran saya Bapak. Mungkin saya harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar mereka itu tidak bosan. Sehingga kalau mereka tidak bosan, mereka akan aktif mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan Bapak. Oke, jadi intinya Pak Nurdin mau merubah dari model pembelajaran ya Pak ya. Betul Yang sekali Bapak. bisa menjadi lebih baik gitu kan.
Oke. Iya, Pak, Nah, betul untuk sekali. mencapai itu Pak, bagaimana caranya Pak Nurdin dapat melakukan atau merealisasikan rencana tersebut, Pak? Untuk melakukan rencana saya, yang pasti saya akan membuat perencanaan dengan matang, lalu saya harus menyiapkan media pembelajaran, dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dan wali kelas yang ada di sekolah, Bapak. Oke. Jadi kira-kira nih siapa saja yang akan apa namanya terlibat untuk bisa membantu Pak Nurdin merealisasikan langkah-langkah yang Pak Nurdin rencanakan? Ya, rekan yang akan terlibat yang pasti saya akan meminta bantuan kepada operator karena saya menggunakan metode baru tadi. Saya akan menggunakan metode yang bervariasi. Saya akan menyiapkan video, Bapak. Video itu kan saya belum terbiasa menggunakan proyektor. Mungkin saya akan minta bantuan kepada operator untuk membantu saya memasangkan antara proyektor ke laptop itu kan. Lalu saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelas karena wali kelas itu adalah orang tua kedua dari siswa-siswa itu sendiri kan. Jadi apa-apa yang ada kaitannya dengan siswa mungkin saya lebih bagus kalau saya berkolaborasi atau berbagi informasi kepada wali kelas, Bapak, Oke. seperti itu. Wah, berarti keterlibatan yang sangat kompak sekali ya Pak Nurdin, Iya, kolaborasinya. Bapak, betul Ada sekali. operator, ada apa namanya wali kelas itu sendiri. Jadi itu sangat Ya. membantu Pak Nurdin nantinya ya dalam merealisasikan itu. Nah, Iya, upaya betul mana Pak? sekali, Bapak. Upaya mana Pak yang kira-kira Pak Nurdin akan lakukan dalam waktu dekat ini? Yang paling upaya yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini pasti saya akan menyampaikan media pembelajaran tadi, Bapak. Menyiapkan media pembelajaran Menyiapkan yang media. bervariasi tadi. Kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 8 pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan nanti ada pembelajaran tentang teks iklan, jadi saya akan mencoba mencari media-media video-video tentang iklan itu kan banyak sekali, Bapak. Dan Oke. nanti saya bisa siapkan untuk persiapkan perencanaan pembelajaran saya nanti, Bapak. Oke, kira-kira kapan itu Pak akan dilakukan Pak? Nah, kebetulan pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 itu pada hari Kamis, Bapak. Jadi saya hari Kamis itu akan saya coba langsung untuk menerapkan perencanaan saya ini, Bapak, Wah. yang saya rencanakan. Oke, sepertinya gercep sekali ini ya Pak ya, gerak Iya, cepat. Bapak, cepat tanggap, Bapak. Oke, baiklah Pak Nurdin. Sepertinya kita sudah berada di ujung sesi percakapan kita kali ini. Kira-kira apa nih yang Pak Nurdin dapatkan dari sesi percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari percakapan kita hari ini pemikiran saya semakin terbuka bahwa pada dasarnya ternyata anak-anak tidak aktif karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran yang saya berikan. Makanya saya harus menggunakan metode pembelajaran baru dan bervariasi agar mereka semakin tertantang dan semakin tertarik dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan, Bapak. Oke, luar biasa sekali. Pak Nurdin akan menerapkan dengan metode model pembelajaran yang baru. Kalau begitu, saya ingin ketemu lagi nih ngobrol-ngobrol dengan Pak Nurdin. Saya ingin tahu kabarnya setelah Pak Nurdin melaksanakan rencana-rencananya tadi. Saya ingin tahu ceritanya melakukan aksi nyata tersebut. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bapak, siap, tentu akan kita sharing lagi nanti, Bapak. Boleh. Terima kasih banyak Pak Nurdin atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol dengan saya. Sampai ketemu lagi Pak minggu depan. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan kabar terbaik dari Pak Nurdin. Baik, sama-sama Pak Mas Oke, Luki. terima kasih Pak Terima kasih Nurdin. atas waktunya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas, ini tadi saya sudah melihat proses coaching Bapak, luar biasa sekali ya Pak ya. Ya, Nah, tapi sebelumnya saya punya pertanyaan nih Pak. Boleh Pak? boleh Bu, dipersilakan Bu. Baik. Apa yang sudah Bapak lakukan dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Oke, saya merasa tadi dalam proses coaching tadi Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching itu sendiri Bu, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Nah, kemudian juga untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, itu saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot.
Iya, jadi memang sesuai dengan apa yang sudah saya catatkan tadi ya. Iya, Bu. Bapak sudah menerapkan prinsip coaching, kompetensi sudah dicapai, mendengarkan secara aktif dan sudah sesuai dengan alur kita ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu, untuk kedepannya yaitu kehadiran penuh, Bu, yang mana mungkin coach tadi apa namanya masih sedikit belum plong ya, untuk masih apa namanya ada unek-unek yang belum tersampaikan. Nah, kemudian saya juga akan menggunakan salah satu teknik stop di dalam percakapan coach tadi, yang mana coachingnya itu dengan harapan dapat berhenti sejenak supaya dapat melegakan pikirannya dan menyampaikan unek-uneknya tadi, Bu. Ya, jadi kehadiran penuh dengan teknik yang Bapak kembangkan. Iya, Bu. Iya. Baik Bapak, saya doakan semoga ke depan bisa berjalan dengan lancar apa yang Bapak harapkan ya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan. Mungkin itu saja ya Pak yang saya tanyakan. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Ira. Sama-sama Pak.